Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B0200074 dari kelas manajemen R003 dengan dosen pengampu Pak Yuliusman SE MSI AK. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai akuntansi biaya dan pengertian akuntansi biaya. Baiklah, materi pertama adalah pengertian dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah segala aktivitas pencatatan, pengelompokan, penghitungan, dan penyajian laporan yang berhubungan dengan pembiayaan dalam produksi dan distribusi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penggolongan akuntansi biaya. Penggolongan pertama ada penggolongan berdasarkan fungsi pokok aktivitas perusahaan yang terdiri atas 1. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan jumlah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi barang hingga menjadi produk jadi. Biaya tersebut bisa berupa biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya operasional, dan sebagainya. Dari biaya produksi tersebut, Anda bisa menentukan harga pokok penjualan, utang, atau rugi suatu perusahaan. Biaya kedua ada biaya administrasi dan umum, adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses koordinasi selama proses produksi, pemasaran produk sampai terjual. Hal itu juga meliput beban gaji untuk karyawan, overhead kantor, dan lain sebagainya. Biaya pemasaran merupakan biaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produksinya. Hal itu bisa meliputi biaya iklan atau promosi. Kedua, pengelompokan berdasarkan kegiatan atau proses produksi. Yang pertama, ada biaya tetap, merupakan biaya yang sifatnya tetap atau konsisten karena tidak terpengaruh oleh hasil penjualan atau laba, utang, volume barang yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang bisa berubah-ubah seiring waktu kondisi yang umumnya dipengaruhi oleh volume produk yang dihasilkan. Hal itu berlaku hukum di mana semakin banyak jumlah penjualan, maka semakin tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga bersifat berbanding lurus. Yang ketiga ada penggolongan berdasarkan objek yang biaya meliputi. Yang pertama ada biaya langsung, merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang, misalnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi secara menyeluruh, misalnya penyusutan mesin, biaya listrik, upah mandor dan pekerja, hingga biaya administrasi pabrik. Berdasarkan prodi akuntansi ada dua, yaitu biaya pengeluaran penghasilan, yaitu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat dalam satu periode akuntansi, seperti halnya biaya overhead pabrik. Jadi, biaya ini bisa dikatakan sebagai biaya jangka pendek hingga menengah. Setiap periodenya mengalami perubahan. Yang kedua, biaya investasi ialah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar memperoleh manfaat selama beberapa periode akuntansi, seperti halnya mesin pabrik, alat listrik, dan sebagainya. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa investasi merupakan biaya jangka panjang yang memberikan manfaat maksimal secara tidak langsung bagi perusahaan, khususnya dalam hal berlangsung proses produksi. Materi ketiga yaitu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama ada berdasarkan pengertian, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berperan dalam mengolah transaksi perusahaan yang menyajikan laporan keuangan di tiap akhir periode akuntansi. Sedangkan akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berperan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan manajerial perusahaan. Yang kedua, berdasarkan penerimaan penggunaan informasi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen digunakan secara intern oleh pihak manajemen perusahaan.
semua lini dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis bagi perusahaan. Sementara itu, informasi yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi keuangan diperuntukkan bagi pihak luar, ekstern perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Perbedaan yang ketiga berdasarkan jenis informasi, akuntansi manajemen tidak memiliki batasan pengukuran atau penghitungan tertentu. Selain menyajikan informasi berupa laporan keuangan, akuntansi manajemen juga bisa digunakan untuk mengukur operasional perusahaan dan pengukuran lainnya seperti proses produksi, penggunaan teknologi, data kompetitor perusahaan, dan hal-hal lain yang memang diperlukan oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, akuntansi keuangan hanya mengukur dan melaporkan mengenai posisi keuangan perusahaan saja dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Yang perbedaan keempat berdasarkan sifat informasi. Sifat dari informasi yang dihasilkan oleh kegiatan akuntansi manajemen harus bisa digunakan oleh pihak manajemen dalam mengambil suatu keputusan baik keputusan. Oleh karena itu, selain mengandalkan ilmu akuntansi itu sendiri, akuntansi manajemen juga membutuhkan bidang ilmu lainnya, yaitu ilmu manajemen. Akuntansi keuangan bersifat memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, objektif, dan harus bisa diuji kebenarannya dan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan audit. Perbedaan yang kelima berdasarkan ruang lingkup. Laporan akuntansi manajemen biasanya hanya menyajikan per bidang perusahaan, misalnya akuntansi manajemen bagian produksi atau akuntansi manajemen bagian pemasaran saja. Sedangkan akuntansi keuangan menyajikan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh, baik itu berupa laporan neraca, keuangan perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, berdasarkan jangka waktu. Akuntansi manajemen memiliki jangka waktu yang cukup fleksibel, bisa bulanan, pekanan, ataupun harian, sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sementara akuntansi keuangan memiliki jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, satu periode akuntansi keuangan per semester atau per setahun. Yang ketujuh, berdasarkan tujuan. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah menyusun sebuah laporan yang bersifat detail dan spesifik yang diperlukan untuk kegiatan atau tugas manajemen perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan menyusun laporan keuangan perusahaan untuk memberi gambaran mengenai keadaan atau kondisi keuangan dan akuntabilitas perusahaan yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya yaitu pentingnya informasi biaya. Akuntansi biaya dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dan memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Metode penentuan harga pokok produksi tergantung dari sifat penggolongan produk didasarkan atas pesanan dan pengelolaan yang maupun produksi massal. Dengan perhitungan harga pokok produksinya yang tepat akan memperoleh harga jual yang tepat pula. Pemasarannya akan lancar dan pada akhirnya perusahaan dapat berkembang dengan pesat sehingga kontinuitas perusahaan akan terjamin. Materi yang selanjutnya, penghitungan HP laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli persediaan barang dan langsung menjualnya kembali kepada konsumen. Sederhananya, metode untuk menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah dengan menambahkan jumlah pembelian persediaan selama satu periode dengan persediaan awal periode. Kemudian kurangi jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir hasil stock of name perusahaan pada akhir periode. Maka jumlah hasil pokok penjualan selama satu periode akan diketahui dengan catatan tersebut. Nilai hasil pokok penjualan tersebut juga akan digunakan sebagai pengurangan dari total pendapatan bersih perusahaan. Untuk mengetahui nilai laba kotor, berikut contoh gambaran penghitungan HP perusahaan dagang dan
dalam laporan laba rugi. Materi selanjutnya yaitu penghitungan harga pokok produksi laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memecah biaya persediaan ke dalam 3 kategori. Biaya bahan baku merupakan kategori pertama. Biaya ini mencakup semua komponen, bagian atau bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pengolahan barang setengah jadi. Penggolongan barang setengah jadi merupakan kategori kedua. Perusahaan tentunya juga harus mencatat persediaan barang dalam proses, bisa dibilang produk yang diolah sebagai bagian dan tidak dapat diselesaikan. Jadi barang jadi sebelum akhir prodi akuntansi. Terakhir, persediaan barang jadi merupakan kategori terakhir dalam penghitungan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Perusahaan harus menghitung persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir. Perusahaan manufaktur juga menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan overhead pabrik dalam perhitungan harga pokok produksinya. Berikut ini adalah gambaran dari penghitungan harga pokok produksi perusahaan manufaktur dalam laporan laba rugi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.